9 akan memperkenalkan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada media pembelajaran ekspresiku untuk mengenalkan berbagai macam ekspresi, dan juga nanti pengerjaan LKPD ada media amplop dan juga kotak jawaban. Nah, media yang ketiga, kelompok kami menggunakan media buku digital, yaitu berasal dari Literasico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah sudah sarapan semua anak-anak? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana? Ibu minta tolong di videoannya ya. Baik Ibu. Di tempat duduk siapkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Bandara sudah bantu doa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan iringan video YouTube ya anak-anak. Bisa berdiri semuanya. Baik Bu. Baik Bu. Kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Baik Bu. Garuda Pancasila. Baik anak-anak, nah pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar materi mengenal perasaan melalui teks narasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti anak-anak akan mengamati media ekspresi wajah yang diberikan oleh ibu, dan anak-anak akan menganalisis perasaan-perasaan yang ada pada tokoh gambar. Yang kedua, nanti anak-anak akan membaca bersama-sama teks narasi dan akan menentukan isi cerita, struktur cerita, dan unsur cerita. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, kita akhiri dulu ya anak-anak. Boleh kita tolong berdiri? Berdiri. Harus tetap semangat. Semangat. Kita akan melakukan lagu menari semua dunia. Selesai ya. Baik anak-anak, nah setelah melakukan testing tadi, apakah anak-anak ibu merasa senang? Senang. Nah, selain rasa senang, apa perasaan yang pernah kalian rasakan? Siapa yang sedih? Mbak Asya sedih apa Mbak Asya? Mesinnya jatuh. Coba praktekkan ekspresi sedihnya Mbak Asya gimana? Ya anak-anak, berarti kalau ekspresi Mbak Asya begitu berarti Mbak Asya sedang sedih. Selanjutnya, apakah ada yang pernah merasa marah? Apakah ada? Ada. Coba tunjuk tangan yang pernah merasa marah. Saya ibu. Nah, Mbak Nawa, kenapa marah Mbak Nawa? Adini nakal Ibu, saya jadi marah. Adini jangan nakal ya. Coba ekspresi marahnya Mbak Nawa bagaimana? Adini nakal. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kalau Mbak Nawa ekspresinya begitu, berarti Mbak Nawa sedang marah. Jangan sampai membuat Mbak Nawa marah ya. Iya. Nah, perasaan itu berkaitan erat dengan ekspresi wajah. Nah, perasaan itu ada dua macam. Yang pertama perasaan enak, dan yang kedua perasaan tidak enak. Yang pertama perasaan baik atau perasaan enak itu emosi positif. Nah, perasaan ini membuat hati kita merasa nyaman dan aman. Contohnya, saat kita bermain dengan teman. Kalian kalau bermain dengan teman perasaannya bagaimana? Senang. Itu adalah perasaan yang baik. Yang kedua yaitu perasaan tidak enak atau emosi negatif. Nah, perasaan ini membuat kita tidak nyaman di hati. Contohnya, kalau kalian mendengar suara petir yang menggelegar, jam, kalian kaget apa enggak? Kaget. Sama-sama enggak? Itu merupakan contoh perasaan tidak enak atau emosi negatif. Nah, tadi kan ibu sudah bilang bahwa perasaan itu berkaitan erat dengan ekspresi wajah. Nah, ekspresi itu adalah wajah dan gerakan tubuh kita yang menunjukkan perasaan yang kita rasakan. Nah, ibu ada gambar ekspresi wajah. Bisa dilihat anak-anak yang belakang, kelihatan apa tidak? Kelihatan. Coba dilihat gambar ya. Kalau ekspresi wajah seperti ini mengeluarkan air mata, ini namanya perasaan apa? Sedih.
Apakah di sini ada hari ini sudah merasakan senang anak-anak? Kenapa hari ini bisa merasakan senang? Karena bisa bersama ibu. Setelah kita mengenal jenis-jenis perasaan, ekspresi wajah, selanjutnya kalian akan belajar tentang teks narasi dengan Ibu Kaya. Nah, baik. Tadi kan sudah dijelaskan tentang mengenal perasaan, terus lalu jenis-jenis perasaannya apa aja. Nah, sekarang di sini Ibu mau menjelaskan tentang apa itu teks narasi. Siapa yang sudah tahu? Jadi, teks narasi itu adalah teks yang ceritanya itu isinya runtut dari suatu peristiwa yang buruk. Apa? Isi ceritanya adalah runtut dari peristiwa yang buruk. Kenapa tujuan teks narasi itu bisa dibuat? Yaitu tadi kita itu bisa merasakan apa yang penulis tulis. Seperti kita bisa merasa senang, bisa merasa sedih, lalu bahkan bisa merasa terkejut. Selanjutnya, karena tadi kan kalian sudah jelaskan struktur unsur mengenai perasaan, nanti kalian itu akan mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Tapi nanti dulu ya itu bagiannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, Ibu akan bercerita. Tapi ini ada yang menarik sih, Ibu bukan bercerita saja, tapi membaca bareng-bareng dengan anak-anak. Itu Ibu akan bercerita tentang keong. Ada yang udah tahu ceritanya? Belum. Nah, baik. Sebelum Ibu bercerita, kan tadi ada LKPD 1 secara individu, LKPD 2 secara berkelompok. Nah, Ibu akan membentuk kelompok, satu kelompoknya berisi 5 orang ya. Baik. Dulu ya, kelompok 1 dari Mbak Nafi sampai Mbak Irma. Ini kelompok 1, kelompok 2 dari Arum sampai Elsya. Lalu kelompok 3 dari Vera sampai Harifa. Lalu kelompok 4 Mbak Jenny sampai Manda. Lalu kelompok terakhir Mas Salman sampai Mbak Irma. Seperti itu ya. Iya. Hidupnya ada setengah lingkaran, bisa berkumpul dengan dari pantai yang ditaruhnya ke kendi. Lalu selanjutnya siapa yang mau baca? Saya Kis. Duluan ya. Ayam penasaran dengan apa yang nenek bawa. Wah iya, ayamnya ini sedang apa? Mematuk keong tersebut. Selanjutnya tiba-tiba seorang putri keluar dari dalam cangkang keong emas. Wah, lalu apa lagi ya yang terjadi? Tadi apa perasaan nenek di awal cerita pada saat pulang ke habis dari pantai? Ada rasa penasaran. Lalu yang kedua, siapa saja tokoh yang ada di cerita? Bagaimana alur atau dalam ceritanya? Lalu kapan terjadinya cerita tersebut? Lalu di mana saja latar tempatnya? Bagaimana akhir perasaan tokoh? Perasaan tokoh senang. Nah, ini kalian sudah pada paham. Jadi nanti dapat mengerjakan LKPD dengan baik ya. Ibu akan memberikan 2 LKPD ya, 1 LKPD individu dan kelompok. Nah, walaupun kalian yang berkelompok, tapi kalian tidak boleh menyontek jika yang mengerjakan LKPD individu, oke? Baik, Ibu. Baik, coba diperhatikan LKPD individunya. Sudah pada dapatkan? Sudah. Kalian ingat tidak, Ibu kemarin menginformasikan untuk membawa lem dan gunting. Kalian tidak membawa? Ya. Nah, baik. Coba diperhatikan LKPD individu. Nah, kalian sudah mendapatkan ya seperti ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Coba dibalik. Wah, ada gambar ya. Ini. Nah, ini ada gambar. Lalu di bawahnya ada label jawaban. Ada takut. Coba dibaca ada apa saja. Sedih, marah, bingung. Nah, coba kalian cocokkan dan tempelkan potongan ini tuh di sini. Sebentar, kita tempel ya. Seperti gambar di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi potongannya itu ditaruh ke sini di bawah tokoh tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika kalian ada yang persisahan, bisa bilang ya sama ibu ya. Karena kalian sudah selesai
ya LPD yang pertamanya. Oh iya, Ibu di sini mempunyai amplop dan kotak. Nah, di sini itu nanti kalian bisa menemukan kartu jawaban atas LKPD 2-nya. Dibuatkan terlebih dahulu ya. Oh iya, kalian bisa secara berkelompok berarti menuliskan nama kelompok terlebih dahulu. Nah, pertama yaitu kita menentukan isi dari cerita. Tadi kan kalian sudah mengamati kan gambarnya. Tadi ini gambar di awal, di tengah, atau di akhir? Awal. Berarti masuk ke pengenalan. Nah, kalian bisa menemukan di kotak tersebut dan diisi ke LKPD-nya. Atau digambarkan di LKPD-nya seperti ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Jika ada kesusahan bisa bilang ya. Lanjut ke unsur. Nah, ada unsur-unsur cerita tadi yang dikasih di dalam amplop. Nah, contohnya seperti yang pertama ibu diktekan ya. Oke. Yang pertama, coba diperhatikan LKPD-nya. Siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut? Tadi kalian sudah menyebutkan kan? Nah, kalian bisa mencari jawaban di amplop dan ditempelkan ke bagian sini. Tadi siapa jawabannya? Ada nenek, lalu keomas, dan Pak Merah. Baik, nah ini akan dilanjutkan oleh baik, karena sudah selesai pembahasan LKPD 1 2, LKPD 1 saya ambil terlebih dahulu ya anak. Untuk LKPD kedua, itu silakan berdasarkan sikap sesuai dengan kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 bersama terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, jadi kami melaksanakan LKPD 2 yaitu menentukan isi cerita atau strukturnya. Nah, pada bagian yang pertama itu bagian pengenalan Bu. Dikasih apa anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, selanjutnya karena sudah mengajarkan LKPD di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Sebelum Ibu membagikan soal evaluasi, duduknya dirapikan dulu anak-anak. Baik, Bu. Dan di soal evaluasi ini Ibu hanya akan memberikan kertas. Nanti kalian saya dikte. Bisa ditulis jawabannya saja ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah siap semua anak-anak? Sudah. Nomor 1, seorang menyelipkan dahi, cemberut, matanya melotot, itu menunjukkan emosi apa? Yang A, terkejut. Yang A, terkejut. Yang B, marah. C, senang. D, sedih. Bisa langsung jawab ya anak-anak? Baik, Bu. Sudah? Sudah. Nomor yang terakhir, nomor 5. Bagian cerita yang berisi pengenalan tokoh dan tempat kejadian disebut A, komplikasi, B, resolusi, C, orientasi, D, klimaks. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Jika sudah bisa dikumpulkan di depan ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, Ibu izin menilai terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Selanjutnya karena nilai kalian lulus semua, dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Amita. Baik anak-anak, sebelum itu, ini udah lemes-lemes banget nih hari ini. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangatnya udah mulai kembali lagi nih. Nah, selanjutnya, Ibu pengen gimana nih perasaan kalian setelah kita belajar mengenai perasaan dalam teks narasi. Bagaimana perasaan kalian? Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, berarti sudah paham betul ya. Nah, Ibu mau ngecek nih kalian apakah sudah paham betul mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siswa. Nah, yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini tentang perasaan? Ayo, di tangan. Perasaan. Ya, Mbak Amel. Perasaan itu emosi dari seseorang Bu. Ya, betul banget. Nah, jadi perasaan adalah keadaan emosional dari perasaan seseorang. Nah, tadi juga belajar mengenai jenis-jenisnya. Tadi ada apa aja? Oh, banyak banget ya jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu apa yang kamu pelajari mengenai teks narasi? Ayo, gimana coba? Ya, Mbak Im. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa. Contohnya tadi yang kita baca bareng-bareng sama Ibu yaitu Keomas itu. Iya, betul banget Mbak. Jadi teks narasi itu sendiri adalah teks yang ceritanya itu berurutan sesuai kejadian atau peristiwanya. Nah, di dalam teks narasi itu sendiri, kita mempelajari mengenai apa? Struktur
mengenai perasaan dalam teks narasi. Nah, selanjutnya Ibu akan merekapitulasi sedikit mengenai pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi perasaan adalah keadaan emosional dari pelaku atau seseorang. Nah, jadi dalam perasaan itu sendiri itu banyak macamnya, seperti ada merasa marah, sedih, senang, takut, kecewa, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, kalau cerita dalam cerita yang dia berurutan kejadiannya atau peristiwanya itu disebut dengan teks narasi. Nah, kalau dalam teks narasi tadi juga ada strukturnya, yaitu pengenalan atau orientasi, terus ada permasalahan atau komplikasi, lalu ada penyelesaian atau resolusi. Nah, selanjutnya ada alur tokoh, unsur itu ada alur tokoh, watak, dan latar. Nah, sebagai tindak lanjut kalian, jangan lupa kalian sampai pulang dari sekolah ceritakan hal menarik apa yang kalian pelajari selama kalian di sekolah atau selama pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kalian udah hebat banget, kayak udah bisa mengenali semua jenis-jenis perasaan dan unsur ataupun struktur dari teks narasi. Sebelumnya dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Wow, keren! Nah, baik. Minggu depan kita akan tampil lagi dengan cita-cita yang lebih ekspresif, lebih seru, lebih menarik, dan pastinya lebih menyenangkan lagi ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pulang sekolah dan materi juga sudah selesai di Ibu jelaskan. Nah, sekarang waktunya kita beres-beres. Sebelumnya dilihat dulu di bawah kolong meja kalian apakah ada sampah. Kalau ada, diambil dulu ya, nanti ketika pulang dibuang ke tempat sampah. Ya? Baik. Nah, Ibu minta tolong kepada Mbak Rima untuk memimpin baca doanya, Mbak Rima. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kalian hati-hati di jalan, jangan lupa